Oke, kita akan membahas tentang sesuatu yang penting. Di RPS kita, mana RPS? Di RPS, dulu RPS kita bahas RPS pertemuan ketiga. Ya, CS lighting, CS box model, margin padding border. Ini kita bahas sekarang ya. Tapi agar gampang, saya akan memposisikan Anda sebagai orang yang pertama kali belajar ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa belajar dengan mudah menggunakan AI? Materinya taruh di sini. Yang kedua apa tadi? Kita taruh di sini. Oke, kita pakai Gemini AI. Kita bahas dua materi, masalah pewarnaan dan bagaimana menyambungkan SAM ke database ya. Kan seperti ini ya. Color theory. Buatkan kode dari materi ini. Nah, ini hasil kodenya akan kita praktekkan langsung di sini. Nah, kemarin kita sudah mempraktekkan tentang buatan ya masjid ya, halaman masjid. Kita lebih detailkan lagi ke masalah konten, padding, border, dan margin. Ada beberapa contoh, ada Z-index, ada model codes, ada CS grid, ada tipografi. Apakah Anda ingin menggabungkan semua kode Ya. Ya. Saya gabungkan satu semuanya agar kita bisa praktekkan langsung. Ini kita buat baru. Ini kita kelas Senin siang. Ya, benar ya. Kita buat folder baru. Kita bikin new file, misalnya css.html. Yang ini isinya adalah kita copy kodenya, dan kita paste di sini. Dan kita buka users yang CSML. Kita buka di tab baru. Dan scene yang jadinya adalah seperti. Selamat datang di demo, ada home, ada about, ada. Saya pengen memberikan edukasi bagaimana pola pewarnaan. Di sini kan ada warna biru. Ya, selamat datang. Ini menggunakan hero section. Bagaimana cara mengganti hero sectionnya? Ini saya pengen. Kan selamat datang di demo CSS. Hero section. Hero section di mana? Kita cari di CSS-nya. Nah, ini dia hero section. Color, var, tag, light. Var secondary color ini sekian. Saya bawah sekian. Ini. Kemudian ya ini ketika nah, kemudian ada navlink, kemudian ada flagbook navigasi berarti yang ini ya. Dan kita cari warnanya dulu. Nah, ini dia. Tag light adalah FFF. Tag dark adalah ini. Ini kita mendefinisikan root. Primary color ini biru gelap. Secondary color ini terang. Accent color adalah sekian, merah untuk guide atau perhatian. Ini ya. Saya pengen yang ini kita ganti. Warna biru ini kita ganti. Kita cari dulu. Biru itu yang mana? Kan di sini pakai hero section. Mana tadi hero section? Ke atas ya. Nah ini ya hero section color var tag light. Berarti H1 ya. Call var tag light. Tarik tag light.
Ya, tag light adalah FFF. Nah, FFF ini apa artinya? Blue. Kalau ini apa maksudnya? Berarti ini ada opsi tiga opsi ya. Bisa pakai 4 digit seperti ini atau bisa pakai 3 digit seperti ini. Oke, kita pakai sekarang yang 6 digit. Kalau 6 digit, jadinya seperti ini. RGB. Red, green. Kalau pengen warna biru, maka yang B ini setting paling tinggi. Berapa paling tinggi? Itu adalah F. Maksudnya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Dan 16 digit ya. Maka di sini FF. Lainnya disetting 00. Kita simpan. Kita refresh. Nah ini teksnya jadi. Teksnya saya ganti menjadi merah. Ingat RGB, red, green, blue. Berarti ini jadi RR, red, ininya jadinya 00. Jadi full merah. Ini seperti ini. Selamat datang di demo CSS. RGB ya, RGB, red, green, blue. Saya pengen hijau, makanya 0. Greennya apa? Maksimalkan greennya. Kita refresh. Ini seperti ini. Kombinasi, Anda pakai kombinasi apa? Oke, kita coba ya. Semakin cerah. Saya kasih misalkan FF. Berarti apa ini? Green, blue-nya tinggi. Jadinya warnanya seperti ini. Pak, saya pengen semuanya tinggi semuanya. Warna apa jadinya? Red, green, blue, lampu nyala semua. Akan menjadi warna putih. Pak, saya nggak percaya. Coba Anda nyala lampu merah satu. Green satu. Nyalakan bareng. Ini apa? Layar ini. Banget. Layarnya ya. Bukan ini. Kok. Bukan yang ini. Tapi layar monitornya. Anda zoom, di zoom banget. Itulah warna seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Di sini ada desain UI UX. Berarti ini kita kalau pengen memodif ini, kita klik kanan inspect element. Seperti ini. Desain. Nah, kayak gini sekarang sudah gampang banget karena sudah ada AI ya. Anda bisa memodif ini sesuka hati. Sekarang saya akan mempraktikkan grid. Grid itu kalau apa banyak grid dan tidak grid. Kalau kita perkecil seperti ini, dia otomatis menyesuaikan. Ini namanya grid. Paham ya? Desain UX-nya jadinya seperti ini, banyak. Pak, bagaimana kalau kita perbanyak aja, Pak? Ada card-card-cardnya kita bikin lebih banyak lagi. Saya lebih banyak lagi. Kan tua agak mah. Kita simpan. Kita refresh di sini, kita refresh. Nah, jadinya banyak banget seperti ini. Kemudian kita perkecil lagi menjadi seperti ini. Kita perkecil lagi menjadi seperti ini. Sangat dinamis ya. Paham ya? Bagaimana caranya? Tidak ada di codingannya. Jadi, menggunakan class card. Kartu yang mana, Pak? Cari di atasnya lagi ini. Background, padding, border radius 8 pixel, box shadow, repose item, relatif. Jadi bukan absolut. Kalau absolut, dia nggak bisa dipindah-pindah kemana-mana. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kita kembali ke sesi belajar menggunakan AI ya. Codingan seperti ini. Misalkan buat halaman masjid ya, misalkan ya. Kan sudah kemarin ya. Saya beri contoh buat halaman yang menunjukkan waktu sholat 5 waktu menggunakan template ini. Contoh aja. Hari ini kita akan bahas bagaimana template ini kita koneksikan ke database.
Kasih ke mana? Habis. Kode igniter versi 4. Dan di sini kita full menggunakan kode igniter yang dibantu dengan AI ya. Nah, ini ini sudah CI-nya ya. Maksud saya versi tidak CI. Tapi nggak apa wes. Kayak CI-nya langsung tanpa CI, HTML saja. Lihat ya. Soalnya tadi mungkin ada histori sebelumnya pakai CI, jadi di sini muncul. Kita HTML saja. Oke, kita copy paste, kemudian ada position box model, ornamen dan seterusnya dibuat secara otomatis oleh AI. Kita nggak perlu tahu sedetail itu. Oh, ini sudah pakai for each. Jadikan HTML saja tanpa database dulu. Hanya HTML, hanya satu file HTML. Oke. Ini sudah pakai Pro, Pak. Oh, alhamdulillah sudah pakai Pro. Sudah Pro. Kan pakai Pro apa yang fast? Fast. Oh. Yang penting pakai ya. Ini dia lumayan ya. Ini tanpa database. Harusnya sudah bisa ini. Adding, hero, max, jawab sholat. Ada kelas khusus jadwal sholat di sini. Paddingnya 30, border size 12, box shadow, dan border top. File solid, warna color primary. Kita kopikan kodenya, kita taruh di file berikut. Kita klik paste. Kita kasih nama kita kasih nama apa? Sholat. .html. Kita buka ya, sholat. Nah, jadilah masyarakat takwa. Selamat datang di masyarakat takwa, membangun umat yang bertakwa, berlindung akhlakmu. Nah, ini. Apakah dia sudah pakai grid? Kita lihat. Sudah ya. Kita kecilin kayak gini. Oh, dia udah kecil. Kalau saya lebih kecil lagi? Enggak paling kecil sih. Sudah pakai grid, Pak. Tinggal kita membuat menyesuaikan. Pak, saya pengen koneksinya pakai CI. Oh, kita belum buat CI-nya ini. Ya. Kita belum buat CI-nya. Oke, kita buat dulu CI-nya. Masih ingat bagaimana cara membaca CI-nya? Kita kan yang CD, Senin, siang. Oke, ngapain saya nih? Ngapain ini? Apa yang saya ketik? Komposer. Terus? Pasti. Terus apa lagi? Kita boleh buka catatan sampean, boleh buka buku sampean, boleh buka HP sampean, boleh. Mana caranya? Create project. Terus? Slash. Hah? 4. Nggak pakai slash. Gimana? Ini udah, variator gak pakai slash. Salah. Hapus. Hapus. Komposer. Create project kode
4 spasi Pak. Jadi projectnya, oh di projectnya ada spasi. Ini project spasi. Slash-nya di mana? Sebelum Pak gini. Udah gini, ntar ya. Ntar. Paknya dihapus. Apa? Apps. Starter gini. app starter gini. Udah. Terus nama projectnya. Nama project. Nah. Kan? Saya enter. Oh. Create. Nih. Slash. Ada hubung. Trip. Komposer, create project, kolektor 4, apa nama. Oke, sudah cukup? Nama projectnya mau dihapus. Hapus starter spasi. Oke, mantap. Sudah bisa. Invalid version string, nama projectnya. Apa yang saya hapus? Hapus, sudah. Pasti. Ya kan II gitu ya? Bentar. Could not parse version consent invalid version string. Tuh, apa yang kurang? I-nya dihapus. Ini siang, oke. Ini siang. Salah, keliru. Berarti yang keliru bukan ininya, yang lain. Ayo apa? Berarti ini. Ini. Kita coba ya. Nah, ini baru benar ya. Composer key project Corrector Abstract. Nah, ini baru. Nah, tadi belum karena 20 package suggestion were added by dependency. Yes. Oke, kita mau menampilkan halamannya. Oh, belum bisa ya karena kita belum start. Untuk mengsetatnya pakai perintah apa? Nih. PHP buka CMD. Buka CMD lagi. Dir jadi siang. Enggak ketemu. Yang ini aja wes. Udah ketemu nih. Nah, ini sudah muncul. Harus ngapain? HP Spark serve. Ntar. Ya, error. Ayo harus ngapain? Yo, kenapa ini kok bisa nggak mau dia? Kenapa? Ayo. Ya tidak bisa pasti kita hubung dua gini. Port. Salah. Error. Ayo apa kira-kira? Ayo. Karena jam terbangnya kurang ini.
Error ini. Yo, harus ngapain ini? Ayo, satu kelas nih, turun tangan, angkat kaki. Maksudnya biye, tangan turun, kaki diangkat. Yo, gimana nih? Nyerah? Belum udah nyerah. Yo, apa errornya? Yo. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Jadi, masih Senin. Ya. Wah, akhirnya bisa. Tepuk tangan untuk kelas siang. Bisa ya. Kita jalankan ya. Nice, udah bisa. Welcome to koordinator 4.7. Nah, sekarang kita mau menambahkan, memindahkan itu ke CI-nya. Kan udah di sini nih. Jadi kita harus ke foldernya dong. Saya harus ngapain ini? Ini kan Senin siang. Saya ke folder apa ini? Kita mau jadwal sholat. Maunya gini. Kalau kita buka sini, garis miring jadwal, muncul. Oke, pertamanya apa? Ayo. Rotasnya di mana? Nanti kalau udah muncul, ya app. Terus config. Nah, ini dia rotas. Harus ngapain ini? Pas. Jadwal aja, jadwal. Ini. Ini. Oke, hasipan ya. Apa lagi? Controller. Home. Pas. Oke, pas. Cara kontrol D kopasnya. Terus ngapain? D, duplicate. Kalau pakai Notepad Plus pakai itu. D, duplicate. Kalau pakai VS Code saya belum tahu. Terus ngapain? Simpan. Simpan. Dah. Saya simpan. Ayo satu kelas nih bareng-bareng nih. Ayo. Harus ngapain? Yo, minimal muncul dulu. Nanti jadi file. Oke.
Jadwal salat. Oke, jadwal salat. Jadwal aja, Pak. Jadwal aja. Nah. Oh, jadwal. Oke. Nah, terus ngapain? Yuk. Namanya apa? Terus isinya kopas dari ini ya. Simpan. Kita lihat ya. Saya bismillah dulu. Kalau perlu baca Al-Baqarah. Ups. Terjadi kesalahan. Ayo. Apa yang terjadi? Oke. Error ini. Apa ini nih? Routers, ini routers. Ada. Ada. Ayo tebak apa yang kita bikin error. Ayo. Apa ini? Jangan ada yang diem nih. Ya. Oh gitu. Mari kita lihat. Apa ya? Wah, bisa. Keren, meskipun puasa masih bisa mengetahui kesalahannya. Oke, selanjutnya. Jadi saya bagiannya menjelaskan bagian bagaimana caranya agar ini bisa connect ke database. Maunya nanti kita buat tambahan duha jam berapa, tapi harus sudah muncul. Maka versi manual kita buat dulu database-nya dulu. Database-nya apa? Misalkan subuh, asar, maghrib. Kita ada dua cara. Cara yang cepat dulu, cepat responnya maksudnya. Misalkan di sini saya ke SAM dulu ya. Itu kayak ke MySQL, saya ke bin. Nama kok bin, Pak? Mungkin laki-laki ya, bin. Kalau perempuan binti. Kebetulan di situ bin ini loh, ini SAM ya. Ada MySQL. Nah ini ya. Bin. Bin itu maksudnya binary. Bukan bin anak laki-laki tadi, bukan. Maka kita di sini pakai koneksi ke MySQL dulu, Pak. MySQL. Enter. Sudah nyambung. Saya pengen munculkan semua database yang ada. Maka kita pakai perintah show database. Database ada belajar ini. Kita mau buat satu database baru. Kita create database. Misalkan web ya. Kita. Saya pengen lihat Pak, database-nya sudah ada apa aja. Show databases. Yang sudah muncul ya. Web. Saya pengen menggunakan database itu, maka use web database change. Pak, di sini ada tabelnya nggak kira-kira? Saya lihat show tables. Nggak ada Pak, kok nggak ada? Buat. Karena memang belum buat, mana bisa ada? Kalau ada, wah ini. Kita bikin tabel. Create tabel, misalkan jadwal. Kemudian kita kasih ID itu masuklah primary key. Kan adalah ID itu integer. Dan nama sholat ini pakai varchar. Dan jadwal sama ya, varchar juga ya, varchar 255.
Nah, Pak, tadi tabelnya apa Pak tadi Pak? Jadwal. Bagaimana cara melihatnya? DESC. Ntar. Pak Esin tahu. Kebetulan tahu. Nah ini sudah muncul nih. Nah ID dan masalah jadwal salat. Saya pengen memasukkan. Kita insertkan. Subuh, duhur, asar kita masukkan. Insert. Into. Nama tabelnya apa? Jadwal. Values-nya apa? Ini 1. Dan jam 04. Nah, kemudian pas subuh apa? Duhur. Mana? Ya benar 2. Ininya jamnya adalah jam 11.05. Bentar. Nah, sekarang maunya sampai asar aja ya. Pak, kita berbukanya maghrib loh, Pak. Maghrib aja ya. Oke, maghrib. Asalnya jam 15. Gue sampai maghrib, wes. Maghrib berarti ID-nya adalah 4. Maghrib dan jam 17. Nah, sementara itu dulu. Pak, saya pengen tahu yang sudah masuk itu yang mana? Select tentang from. Bentar, wes asar. Nanti Isa kita masukkan setelah berhasil masukkan ke database-nya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan ini database-nya? Apa? Nah, query ininya kita kopikan ke Gemini. Tekan aja ya ini ya. Agak satu window aja wes. Satu window aja dengan ininya. Ini kan sudah. Oh ya tabelnya gak copy lagi Pak. Copy lagi Pak. Ini caranya copy itu klik kanan. Nah ini kan seperti ini ya. Saya menggunakan tabel ini dengan database apa namanya tadi database web. Gunakan query ini mantra ya. Buat agar data jadwal mengambil dari tabel tersebut. Apa saja yang harus dilakukan? Kurang lebih. Nah, nanti kalau saya query, nanti hasil dari ini kan saya rekam, terus Anda bisa belajar dari sini. Dan nanti source code-nya juga saya. Oke, langkah yang tepat. Anda sudah memiliki struktur tabel dan untuk membuka ini harus ini. Nah, isi data dummy. Sudah ya tadi ya. Tadi sudah bagian duhur, asar, kita tadi kan ya. Kemudian, oh ini belum kode igniter. Saya berempat. Nah, tadi belum bilang tadi ya. Clarifying CI4 solution. Kita langsung pakai MVC, Model View Controller. Mengerti. Menggunakan CI4 adalah pilihan yang sangat tepat. Karena CI menggunakan pola struktur MVC, Model Controller. Di sini ada konfigurasi database, define environment, development. Oke, ubah environment-nya. Oke, kita buka dulu ini environment-nya ini. Tadi di mana tadi?
di C, users, dosen, Yasin, yang ada file apa tadi? Kita buka yang. Nah ini dia. File env-nya kita name ya. Name jadi .in. Dan CI environment-nya dijadikan kita push. CI environment jadi development. Dan database development localhost. Database-nya apa tadi? Web. Username-nya, maksudnya kosong ya. Dan kalau sudah dua buat model, nah ini jadwal model.php. Taruh di app model jadwal model.php. Kita buat filenya dulu. Balik ke model, file, paste nama filenya dan paste kontennya. Kontennya ya. Nah. Ya. Setelah itu buat controller jadwal.php. Kita nggak pakai jadwal baru ya, kita pakai sudah ada aja tadi ya, controller. Nah ini ya jadwal ini ya, kita klik paste. Nah nya diganti jadi jadwal. Ini kita simpan. Yang langkah buat view adalah jadwal. Di jadwal tadi ya, samakan dengan ini. Tadi kita buat jadwal. Jadwal.php. Folder view. Jadwal.php. Sudah ada ya. Kita paste aja. Nah. Dan kita jalankan apakah ada yang error. Oops, you seem have error. Nah, kalau sudah error ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Oke, jadwal model tadi sudah ada ya. Select bintang from jadwal. Jadwal model apakah sudah ada? Nah, ini jadwal. Tabelnya adalah jadwal. Primary-nya ID. MySQL-nya sudah berjalan toh. Tapi kita coba, database-nya kayaknya perlu dikonfigurasi di sini. Di bagian config database. Nah, kemungkinan yang dipakai yang ini kemungkinan. Jadi kita pakai aja. Passwordnya kosong, database-nya adalah web. Kita simpan. Kita refresh. Belum muncul. Nah, solusinya gimana kalau kayak gini? Kita perlu tahu di mana letak errornya. Apakah letak errornya itu ada di atau coba kita komentar dulu di sini. Kita dulu di sini. Barangkali makanya ada di sini. Kemudian ininya kita return file kembali. Kita simpan. Kita coba apakah yang sini itu masalah apa enggak. Enggak masalah, berarti enggak. Ternyata juga masalah. Coba kita komentar di sini mode control P. Kita jalankan. Ternyata kontrolnya itu model juga. Salah jadwal model juga error.
siang. Nama tabel di database. Tabelnya jadwal. Benar nggak tabelnya jadwal? Benar ya. Dan primary key-nya ID. Oh, ini dia. Primary key-nya belum jalan. Nama slot benar. Jadwal. Tapi primary key. Nah, setting primary key. Saya belum tahu kalau speknya langsung pakai CMD. Langsung pakai PHP My Admin. Nah, di PHP My Admin ini. Kita bisa membuka database-nya kita semuanya di. Nah, tadi kita namanya database-nya adalah web. Nah, kita ke database web, kita ke jadwal. Nah, di sini kita strukturnya belum ada primary key. Kita buat primary key kalian ya. Kita lihat dia primary. Udah. Kita lihat apakah benar itu masalahnya. Kita buat kodenya. Panggil model ya. Kita satu persatu dibagi itu seperti itu, per baris per baris. Kalau dia nggak error, nah berarti ini sudah error ini. This film have with a snack, please try it again. Kopikan errornya, paste di Gemini, kan dia yang bertanggung jawab nih. Seperti ini. Kok error? Errornya pas di model, errornya pada waktu melewat model. Modelnya seperti ini. Ini kita paste aja modelnya jadwal. Ya, Senin siang ya. Kita klik go. Apa yang menyebabkan dia error? Dia sedang menganalisa errornya kenapa. Dia mengecek apakah ada karakter tersembunyi. Oke, coba hapus semua isi ini. Coba ulang kode yang sudah. Oke, ketika kodenya kotor katanya. Ini oke. Bisa di refresh. Tetap sama saja. Masih error juga. Errornya masih sama. Sama tuh ya errornya ya. Apa yang ini tadi? Salah. Get control. Kita kembalikan ke seperti tutup aja. Yang ini tadi ya. Pastikan barisnya sudah tidak pagar dan tutup. Tadi INC-nya, INV-nya. Ya. No. Sudah ada file itu. Gimana file INV-nya? Database-nya tadi hilang berarti ya? Oh ini. Berarti ini perlu dihapus ini. Karena dia mintanya
refresh. .env ya. Ini kita ganti localhost dan tab, passwordnya kosong, ya. Environment-nya adalah development. Kita simpan. Kita refresh. Maka dia bisa memunculkan. Nah, ini dia. Yang muncul ini, lumayan ini. Dia bisa memunculkan errornya sudah. Oke, app control jadwal model not found. Jadwal modelnya kosong. Kok bisa kosong? Ini sudah ada padahal. Jangan-jangan namanya salah. Nih, sudah ada pada jadwal view. Nah ini ya. Jadwal model, ini jadwal model. Sama nggak? Ini Senin siang, app models. Yang home, app dia nggak memunculkan 14 pas oh ini home jadwal berarti masalahnya di jadwal modelnya. Find all, kita coba. Apakah ada errornya beda? Tetap kelas ini not found. Jadwal model. Berarti modelnya nggak ketemu. Nggak ngaruh. Harusnya. Sepertinya. Yes. Apakah karena ininya kecil? Ngaruh apa tidak? Kita coba ring. Oke, udah. Kita coba dulu. Oh iya. Jadwal modelnya kita kecil. Simpan. Yang ini ya. Ini dihilangin gitu. Jadwal. Nah, coba. Nah, refresh. Oke, kita coba. Ini kita kembalikan ke seperti semula ya. Tapi kita kasih tahu si AI bahwa dia nggak bisa menemukan jadwal model. Oke, kita kopikan ini.
kita pastekan ke sini. Pada model. Dan errornya kita kopikan. Jadi apa yang akan dia pikirkan, kita kasih tahu errornya apa, kita lihat kode akan mikir. Oke, dia menyalahkan Y di controller file name, maksa routing ke. Dan error kelas app not found, jadi karena aturan penamaan file yang kata di D4. Anda coba tekan di bagian atas tag error Anda. Di sana ada untuk keduanya diawali huruf E. D4, nama file dan kelas harus sama posisi, wajib dengan huruf kapital. Jika tidak, sistem tidak bisa menemukannya. Nama file controller, ubah jadi jadwal. Kan kita nggak pakai ini ya. Ubah nama model, Y menjadi huruf kapital. Cek routes, jadwal. Oke, kita besarin namanya. M. Kita simpan. Yes. Gak mau. Oh, ini sini sih. Nah, ya. Akunnya salah buka ya. Ya, sini siang udah ya. Lihat atur semua dulu. Akunnya salah buka. Nah, controller home. Home udah bener ya, bisa model. Katanya suruh pakai besar. Hari ini model. Sudah. Yuk. Kita coba hasil. Oh, ini controller jadwal. Controllernya bukannya jadwal, harus routersnya nih harusnya keliru. Ya, ini. Tapi ini tahu bener kan ya, home jadwal kita kan. New jadwal. Oke, sekarang kita masalahnya ini. Controller jadwal sama kan new. Oh, saya seperti tahu kenapa. Jadwal model ini kan ke atas sini. Kayaknya gitu. Kita buka kode atasnya dulu ya. Jadi di controllernya ada model yang harus dimasukkan. Nah, ini dia. Oh, modelnya yang belum dimasukkan.
Nah, nama modelnya samakan dengan ini. Nah, Pak. Karena dia nggak bisa menemukan model. Nah, beda sudah errornya. Undefined variable data. Nah, mereka ini sudah benar kan? Datanya yang benar. Nah, simpan. Yes. Ya, simpan sudah. Kayak dia muter. Nah, sudah selesai. Kalau soal hari ini subuh, duhur, asar, maghrib. Jadi tadi itu error gara-gara modelnya ada, cuma belum dimasukkan. Sekarang kita akan coba memasukkan ini secara database. Kita masukkan, kan ada beberapa data ya. Select bintang from jadwal. Ya, ada 4 ya. Kita mau masukkan ini. Insert into jadwal. Value 5. Surat apa? Cak ya. Yang berapa? Kita kan ya, contoh aja ya. Nah, apa yang terjadi ke ini? Kita refresh. Ding, jam 7. Lalu kita mau masukkan sholat duha. Silakan ya, sholat duha. Yang 6. Sholat duha. Jam berapa ya sholat duha? Jam berapa ya? 6.30. Kasih piro wis. Nah, masuk duha. Sholat tahajud, Pak. Kita masukkan. Oke, tahajud. Yang ke 7. Sholat tahajud. Jam berapa sholat tahajud? Ya, jam 12 ya, nggak apa, jam 12. Kita refresh. Ya, lagi Pak. Oh, sholat tasbih Pak, sholat tasbih. Oke, sholat tasbih. Sholat tasbih Pak. Mau jam berapa? Bebas. Jam 12 malam, jam 12 bebas mah ya. Tekan ini kita sisihkan jam 01 misalkan. Refresh hasilnya. Ping. Nah, sudah. Tasbih suwi. Pak, mau kurang Pak? Oke. Sholat sunnah mutlak. Oke, sholat sunnah mutlak. Bebas semua. Sholat sunnah. Pak, belum merawatiknya Pak? Belum. Ya wes sekarang. Jam 11 misalkan. Wes mari. Isyaro. Oke, soalnya mau nikah ini Pak. Oke, isyaro. 10 wes terakhir ya. Terakhir wes 10. Taruh. Jam biro misalkan jam 3.15 kan. Hari ini tahajud misalkan loh. Maka jadwal sholatnya sholat tobat oke. Sholat burul walidain oke. Bisa banyak sekali. Oke, ada yang tanyakan? Sementara itu dulu saya stop record.